Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang mempresentasikan tugas. Perkenalkan, nama saya Siva Kurniawan dengan NIM 312410114 dan Anas Aziz Santiko dengan NIM 312410084 dan berjudul penalaran karangan. Dan yang pertama, latar belakang. Latar belakang masalah dalam penalaran karangan sangat penting untuk memberikan konteks dan pemahaman kepada pembaca. Berikut adalah beberapa poin yang dapat menjadi latar belakang masalah dalam penalaran karangan. 1. Tujuan penulisan. Mengidentifikasi tujuan dari penulis karangan, seperti untuk memberi informasi, membujuk, atau menceritakan suatu peristiwa. 2. Konteks sosial dan budaya. Menyebutkan bagaimana kondisi sosial, budaya, atau politik saat ini mempengaruhi topik yang dibahas. 3. Kesenjangan pengetahuan. Menjelaskan adanya kekurangan atau kesenjangan dalam pemahaman masyarakat mengenai topik tertentu yang akan diangkat. 4. Relevansi dan kepentingan. Menyampaikan mengapa topik tersebut penting untuk dibahas dan relevan dengan kondisi saat ini. 5. Permasalahan spesifik. Menyusun permasalahan yang lebih spesifik yang akan dijadikan fokus dalam penalaran, termasuk dampak yang ditimbulkan dengan mencakup elemen-elemen ini. Latar belakang masalah dapat memberikan fondasi yang kuat untuk pengembangan argumen dalam karangan. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penalaran karangan berfungsi untuk mengarahkan fokus tulisan dan membantu pembaca memahami isu yang akan dibahas. Berikut adalah beberapa langkah dan contoh dalam merumuskan masalah. Langkah yang pertama, identifikasi topik utama. Tentukan tema atau topik yang akan dijadikan fokus. Kedua, tentukan aspek yang ingin diterapkan. Pilih aspek tertentu dari topik yang ingin dijelaskan atau dianalisa. Ketiga, buat pertanyaan yang jelas dan spesifik. Rumuskan pertanyaan dapat membimbing penulisan dan analisis. Keempat, pertimbangkan dampak atau relevansi. Pikirkan tentang mengapa pertanyaan ini penting untuk dijawab. Contohnya, bagaimana penggunaan media sosial berdampak pada kesehatan mental remaja di era saat ini. Contoh kedua, apa saja dampak perubahan iklim terhadap produktivitas pertanian di daerah tropis. Contoh yang ketiga, sejauh mana implementasi pendidikan karakter di sekolah dasar mempengaruhi terhadap perilaku siswa. Contoh yang keempat, apa faktor-faktor yang menyebabkan kesenjangan gender dalam akses pekerjaan di sektor teknologi. Dan selanjutnya, tujuan penelitian dalam penalaran karangan adalah untuk menjelaskan alasan dan harapan dari penulisan yang dilakukan. Berikut adalah beberapa tujuan umum yang bisa dicantumkan dalam penelitian penalaran karangan. Pertama, memberikan informasi. Menginformasikan pembaca mengenai suatu topik atau isu tertentu dengan data dan fakta yang relevan. Kedua, menganalisis masalah. Mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan yang ada serta mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi. Ketiga, menyampaikan argumen. Mengembangkan dan menyampaikan argumen atau pendapat penulis mengenai suatu isu serta mendukung dengan bukti yang kuat. Keempat, menawarkan solusi. Mengajukan solusi atau rekomendasi terhadap masalah yang dibahas berdasarkan hasil analisis. Kelima, meningkatkan kesadaran. Meningkatkan kesadaran pembaca tentang pentingnya suatu isu dan mendorong mereka untuk berperan aktif dalam mencari solusi. Keenam, menggali perspektif baru. Menghadirkan perspektif atau sudut pandang baru terhadap suatu masalah yang mungkin belum banyak dibahas.
Dan selanjutnya masuk ke metodologi. Metodologi penelitian dalam penalaran karangan adalah cara atau langkah-langkah yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data guna mencapai tujuan penelitian. Berikut adalah beberapa metodologi penelitian yang umum digunakan. Metode penelitian. 1. Studi literatur. Mengumpulkan informasi dari berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal, artikel, dan laporan untuk membangun kerangka teori dan konteks penelitian. Kedua, survei. Menggunakan kuesioner atau wawancara untuk mengumpulkan data dari responden mengenai pandangan, perilaku, atau pengalaman mereka terkait topik yang diteliti. Ketiga, studi kasus. Menganalisis secara mendalam suatu kasus tertentu, individu, kelompok, atau peristiwa untuk mendapatkan pemahaman yang lebih penting tentang fenomena yang terjadi. 4. Observasi. Mengamati perilaku atau kejadian secara langsung di lapangan untuk mengumpulkan data yang relevan dengan topik penelitian. Kelima, eksperimen. Melakukan percobaan di mana variabel-variabel tertentu dikondisikan untuk mengamati dampak terhadap variabel lain. Analisis data kualitatif. Menggunakan teknik seperti analisis tematik untuk menganalisis data kualitatif yang dikumpulkan dari wawancara atau diskusi kelompok. 7. Analisis data kuantitatif. Menggunakan statistik untuk menganalisis data numerik yang diperoleh dari survei atau eksperimen guna menarik kesimpulan yang valid. Dan selanjutnya masuk ke pembahasan. Pengertian penalaran karangan. Penalaran karangan adalah proses berpikir sistematis dan logis yang digunakan dalam menyusun sebuah tulisan atau karangan. Penalaran ini melibatkan pengorganisasian ide, pengembangan argumen, dan penyampaian informasi dengan cara yang jelas dan terstruktur. Tujuannya adalah untuk menyampaikan pesan atau pendapat kepada pembaca secara efektif. Selanjutnya, unsur-unsur penalaran karangan. Logika. Menggunakan argumen yang valid dan beralasan serta mendukung pendapat dengan bukti atau data yang relevan. Struktur. Menyusun karangan dengan jelas biasanya terdiri dari pendahuluan, isi, dan penutup. Setiap bagian memiliki peran tertentu dalam menyampaikan ide. Keterkaitan menyambungkan ide-ide dalam karangan agar saling mendukung dan memperkuat argumen yang disampaikan. Kejelasan dan ketepatan. Menggunakan bahasa yang jelas dan tepat agar pembaca dapat memahami maksud penulis tanpa kebingungan. Selanjutnya, tujuan penalaran karangan. Menginformasikan. Menyampaikan fakta dan informasi kepada pembaca, membujuk, mengajak pembaca untuk menerima pandangan atau menyampaikan ide, pengungkapan ide, pemikiran, atau perspektif penulis tentang suatu isu. Dengan penalaran yang baik, karangan akan menjadi lebih persuasif dan mudah dipahami, serta dapat mencapai tujuan yang diinginkan oleh penulis. Dan selanjutnya, salah nalar. Salah nalar yaitu gagasan, perkiraan, kepercayaan, atau kesimpulan yang keliru atau sesat. Ada 10 macam salah nalar yang sering terdapat di dalam sebuah karangan. 1. Deduksi yang salah. Kedua, generalisasi yang terlalu luas. Ketiga, pemikiran atau ini atau itu. 4. Salah nilai atas penyebab. Kelima, analogi yang salah. Keenam, penyimpangan masalah. Ketujuh, pembenaran pokok masalah lewat pokok sampingan. Kedelapan, argumentasi ad hominem. Kesembilan, imbauan pada keahlian yang disangsikan. Kesepuluh, non sequitur. Dan selanjutnya, isi karangan. Isi karangan penalaran terdiri dari bagian-bagian yang mengembangkan argumen atau ide yang telah diajukan di bagian pendahuluan. Berikut adalah komponen yang umumnya ada dalam isi karangan penalaran. 1. Pernyataan masalah. Menyajikan masalah atau isu yang ingin dibahas secara jelas. Ini adalah fokus utama dari karangan. Kedua, argumentasi. Premis dan bukti mengemukakan argumen yang mendukung
pendapat atau posisi penulis. Setiap argumen harus didukung dengan bukti seperti data, fakta, dan contoh konkret. Penjelasan: memberikan penjelasan dalam setiap argumen, menjelaskan mengapa argumen tersebut valid dan relevan. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Anas Ajis. Pembahasan 3. Counter argumen atau argumen lawan. Menyajikan pandangan atau argumen yang berlawanan untuk menunjukkan adanya pemahaman yang seimbang terhadap isu yang dibahas. Retributal: menanggapi argumen lawan dengan menunjukkan kelemahan atau ketidakvalidan dari pandangan tersebut. 4. Kesimpulan: mengulang kembali poin-poin utama dan argumen yang telah diajukan, menyampaikan kesimpulan yang logis berdasarkan analisis yang telah dilakukan. Rekomendasi: jika relevan, berikan rekomendasi atau saran untuk tindakan selanjutnya terkait isu yang dibahas. Contoh isi karangan penalaran. Topik: dampak media sosial terhadap kesehatan mental remaja. 1. Pernyataan masalah: media sosial telah menjadi bagian penting dalam kehidupan remaja, namun banyak penelitian menunjukkan adanya dampak negatif terhadap kesehatan mental mereka. 2. Argumentasi. Premis 1. Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media sosial yang berlebihan dapat menyebabkan kecemasan. Bukti: sebuah studi oleh Universitas XYZ menemukan bahwa 60% remaja merasa cemas setelah menggunakan media sosial. Premis 2. Media sosial dapat memburuk citra diri remaja. Bukti: banyak remaja membandingkan diri mereka dengan gambar yang tidak realistis di media sosial, yang dapat mengurangi rasa percaya diri mereka. Counter argumen: beberapa orang berargumen bahwa media sosial juga dapat meningkatkan konektivitas dan dukungan sosial bagi remaja. Retributal: meskipun konektivitas itu penting, manfaat tersebut tidak dapat mengimbangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh paparan berlebihan dan perbandingan sosial. 4. Kesimpulan: dengan mempertimbangkan bukti yang ada, dapat disimpulkan bahwa penggunaan media sosial yang tidak terkontrol dapat berdampak negatif pada kesehatan mental remaja. Diperlukan upaya kolaboratif antara orang tua dan sekolah untuk mendidik remaja tentang penggunaan media sosial yang sehat. Dengan mengikuti struktur ini, isi karangan penalaran akan lebih sistematis dan mudah dipahami oleh pembaca. Hasilnya: cara menyimpulkan karangan. Menyimpulkan karangan penalaran adalah langkah penting untuk menguatkan argumen dan memberikan bahwa penekanan pada poin-poin utama. Berikut adalah beberapa cara untuk menyimpulkan karangan penalaran dengan efektif. 1. Ulangi poin utama. Ringkas kembali argumen atau poin-poin kunci yang telah dibahas dalam isi karangan. Ini membantu pembaca mengingat inti dari tulisan. Contoh, dalam karangan ini telah dibahas bahwa penggunaan media sosial yang berlebihan dapat menyebabkan kecemasan dan mengurangi citra diri remaja. Berikan kesimpulan logis. Tunjukkan bagaimana argumen yang telah diajukan membawa kepada kesimpulan tertentu. Baik, pastikan kesimpulan tersebut logis dan mengikuti dari analisis yang dilakukan. Contoh, berdasarkan bukti yang ada, dapat disimpulkan bahwa dampak negatif media sosial pada kesehatan mental remaja jauh lebih signifikan dari manfaatnya. 3. Ajukan rekomendasi. Jika relevan, berikan saran atau rekomendasi untuk tindakan yang dapat diambil terkait isu yang dibahas. Contoh, oleh karena itu, penting bagi orang tua dan pendidik untuk mengedukasi remaja tentang penggunaan media sosial yang sehat. 4. Tutup dengan pernyataan yang kuat. Akhiri dengan pertanyaan yang mengesankan atau mendorong pembaca untuk berpikir lebih lanjut tentang isu yang dibahas. Contoh, di era digital ini, kesehatan remaja harus menjadi prioritas utama kita, dan langkah-langkah perlu diambil untuk mendukung mereka dalam menghadapi tantangan yang ada. Contoh, penutup penalaran karangan. Setelah membahas berbagai dampak negatif dari penggunaan media sosial terhadap kesehatan remaja, dapat disimpulkan bahwa meskipun media sosial menawarkan beberapa manfaat, resiko yang ditimbulkan tidak dapat diabaikan. Oleh karena itu, sangat penting bagi orang tua, pendidik, dan masyarakat untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang mendukung penggunaan media sosial yang sehat. Kita harus memastikan bahwa generasi mendatang dapat memanfaatkan teknologi tanpa mengorbankan kesehatan dan kesejahteraan mereka. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, kesimpulan karangan penalaran Anda akan menjadi lebih jelas, kuat, dan berdampak. Kesimpulan penalaran karangan adalah bagian akhir yang merangkum dan mempertegas argumen atau pandangan yang telah disampaikan dalam karangan. Berikut adalah cara menyusun kesimpulan penalaran karangan secara efektif. 1. Ulangi poin utama. Ringkas kembali argumen atau poin-poin kunci yang telah dibahas tanpa mengulang seluruh isi karangan. 2. Tarik kesimpulan. Jelaskan kesimpulan logis yang diambil dari argumen dan bukti yang telah disajikan.
3. Rekomendasi jika perlu. Berikan saran atau langkah-langkah yang bisa diambil berdasarkan kesimpulan tersebut. 4. Penutup yang mendorong pemikiran. Akhiri dengan pernyataan yang menggugah atau mendorong pembaca untuk merenungkan isu yang dibahas. Contoh kesimpulan penalaran karangan. Setelah menganalisis dampak penggunaan media sosial terhadap kesehatan mental remaja, dapat disimpulkan bahwa meskipun media sosial menawarkan manfaat dan hal konektivitas, risiko yang ditimbulkan jauh lebih besar. Kecemasan dan penurunan citra diri adalah beberapa dampak negatif yang harus menjadi perhatian. Oleh karena itu, penting bagi orang tua dan pendidik untuk mendidik remaja tentang penggunaan media sosial yang sehat dan bijak dengan langkah-langkah yang tepat. Kita dapat mendukung kesehatan mental generasi muda di era digital ini. Dengan struktur ini, kesimpulan karangan penalaran Anda akan jelas dan efektif serta memberikan dampak yang kuat kepada pembaca. Kritik dan saran. Kritik dan saran dalam penalaran karangan berfungsi untuk memberikan masukan dan konstruktif terhadap argumen yang disampaikan. Berikut adalah cara untuk menyusun kritik dan saran secara efektif. 1. Kritik. Identifikasi kelemahan. Tunjukkan bagian-bagian dalam karangan yang kurang kuat, baik dari segi logika, bukti, atau penyajian. Berikan contoh. Sertakan contoh konkret untuk mendukung kritik Anda. Bersikap konstruktif. Fokus pada bagaimana argumen bisa diperbaiki, bukan hanya pada kesalahan. 2. Saran. Tawarkan perbaikan. Berikan saran spesifik tentang bagaimana argumen atau struktur karangan bisa diperbaiki. Rekomendasi sumber atau referensi. Sarankan literatur atau penelitian yang relevan untuk mendukung argumen yang ada. Berikan ide baru. Jika ada aspek yang kurang dibahas, tawarkan ide untuk topik atau sudut pandang tambahan yang dieksplorasi. Apakah ada yang ingin bertanya tentang tugas kelompok kami? Sekian dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.